Tentang hematologi ini, gue bakal jelasin. Ini harus dalam format soka nggak, Jo? Nggak usah, yang penting ngerti. Gue pengen ngerti aja. Oke. Jadi untuk flow-nya sendiri, pertama kita tuh bakal jelasin tentang hematopoiesis. Nah, habis dari hematopoiesis, kita tuh baru jelasin kayak intinya sel-sel yang eritrosit dan lain sebagainya tuh yang lurus sudah ada gambar-gambar itulah yang bakal masukin jadi ini yang kayak komponen darahnya gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, gue agak baca-baca skrip ya. Nah, yang pertama di overview case-nya tuh si Rio ini kan pada new normal dia aktif berolahraga. Nah, untuk ngikutin kompetisi dia ngikutin persiapan fisik dan juga mental. Dalam bentuk yang pertama dia konsumsi makanan protein tinggi, sayur hijau dan buah yang mana zat-zat tersebut itu membantu dalam pembentukan darah. Dan yang kedua juga ada medical check up dalam bentuk pemeriksaan golongan darah, pembukaan darah dan juga HB. Nah, yang pertama waktu kita sebelum masuk lebih dalam tentang hematopoiesis, kenapa sih sebenarnya si Rio itu kayak konsumsi makanan yang kayak akan protein, sayuran hijau dan juga buah-buahan karena kayak beberapa zat sebagai contohnya tuh si asam folat sama vitamin B12 itu tuh ngaruh untuk pembentukan darah khususnya di sintesis protein atau juga termasuk di dalamnya tuh sintesis hemoglobin untuk eritrosit. Nah, yang pertama ketika kita bicara mengenai hematopoiesis, yang pertama yang akan ada tuh kan stem cell-nya ya. Nah, stem cell-nya tuh dibagi jadi dua, limfoid dan juga myeloid. Tapi yang selanjutnya tuh stepnya akan sedikit berbeda karena yang myeloid ini akan berdiferensiasi atau kayak membentuk badan-badan baru, yaitu sel-sel progenitor. Nih, kalau misalnya ada tulisannya kayak CFUA atau colony forming unit erythrocyte, colony forming megakaryocyte, colony forming unit granulosit monosit, misalnya contohnya gitu ya. Itu tuh sel progenitornya. Nah, selanjutnya sel-sel progenitor ini akan berdiferensiasi lagi menjadi sel-sel prekursor yang ada kata-kata blast-blastnya itu kayak proteroblast, eosinophilic megaloblast, monoblast dan sebagainya itu adalah sel-sel prekursornya. Nah, bedanya myeloid sama limfoid, kalau myeloid yang pertama jadi progenitor baru prekursor, kalau limfoid itu langsung jadi ke prekursor tuh. Kalau misalnya lihat ke kanan dia langsung kayak T lymphoblast, natural killer lymphoblast, sama B lymphoblast kan. Nah, mereka masing-masing pada akhirnya yang si sel-sel prekursor ini akan berdiferensiasi lagi. Contohnya yang di proerythroblast dia bakal jadi reticulocyte dan pada akhirnya jadi erythrocyte. Nah, untuk khusus dalam pembentukan erythrocyte ini perlu ada kayak need to note, ada beberapa hal di kayak need to note kalau misalkan di pembentukan erythrocyte itu ada satu growth factor atau suatu faktor yang membantu dalam perkembangan dan juga pembentukan erythrosit sendiri, itu ada EPO atau erythropoietin. Nah, EPO ini yang bakal kasih yang bakal membantu dalam pensimulasian erythropoiesis. Misalkan contohnya kalau misalkan pas waktu kita olahraga, pasukan hemoglobin dalam sel-sel atau dalam darah dalam tubuh tuh kurang. Nah, si erythropoietin ini yang bakal kayak ngasihin gitulah. Kayak kita harus ini nih pembentukan darahnya lagi, kita harus kencengin lagi nih biar misalkan kita biar biar pasokan oksigennya terpenuhi lah di dalam tubuh, ini gitu contohnya. Nah, terus lanjut lagi nih, kalau misalnya mau jelasin ini flow-nya, kalian selesaiin dulu nih hematopoiesisnya. Nah, untuk di megakaryoblast sendiri, dia akan berdiferensiasi menjadi megakaryosit, dan fragmen-fragmen atau pecahan di sitoplasma megakaryosit inilah yang akan membentuk trombosit atau platelet. Nah, lanjut lagi untuk pada pembentukan leukosit, pada pembentukan si leukosit, si eosinophilic myeloblast ini akan berdiferensiasi menjadi eosinofil, basophilic myeloblast akan jadi basofil, myeloblast jadi neutrophil, dan monoblast ini yang akan jadi monosit. Lalu untuk sel prekursor limfoid yang seperti T lymphoblast, NK lymphoblast dan B lymphoblast ini akan berubah jadi T lymphocyte, natural killer cell, dan juga B lymphocyte. Nah, dalam penggolongannya sendiri untuk leukosit dan juga limfosit itu tuh untuk yang granular dia ada di eosinofil, basofil, dan juga neutrophil. Dan untuk sisanya yaitu monosit, T lymphocyte, NK cell, dan B lymphocyte ini akan digolongkan di agranular cell.
Nah, sel-sel tersebutlah yang kemudian menyusun 45% dari total keseluruhan darah yang ada dengan sisa 50% itu plasma. Di plasma terkandung protein, zat-zat telur lain, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk flow-nya kita bakal jelasin kayak per sel tuh boleh Chan. Lu mau question apa? Fragmen sitoplasma. Kenapa? Fragmen sitoplasma megakaryosit dia jadi ini. Jadi platelet atau trombosit. Fragmen sitoplasma tuh ya kayak pecahan-pecahan sitoplasmanya tuh yang jadi trombosit. Berakhir lagi untuk eritrosit itu tuh bentuknya bikonkav dan juga nggak punya seperti inti sel, mitokondria, dan juga ribosom. Dan untuk membran plasmanya sendiri itu fleksibel dan juga kuat. Pada rentang normal untuk wanita itu ada sekitar 4,8 juta per mikroliter. Kalau pada pria itu ada di angka 5,4 juta per mikroliter. Nah, untuk komponen eritrosit ini secara umum tuh ada terdiri atas membran, sistem enzim, dan juga hemoglobin. Secara umum fungsi-fungsinya itu juga meliputi sebagai pembawa enzim karbonik anhidrase, buffer asam basa, dan juga pembawa hemoglobin. Nah, di sini baru jabarin tentang hemoglobinnya. Nah, hemoglobin ini merupakan suatu protein terdiri atas heme dan juga globin, di mana globin ini merupakan suatu protein yang mengandung 4 rantai polipeptida yang terdiri atas 2 rantai alfa dan juga 2 rantai beta. Dan juga si heme ini berbentuk seperti cincin yang gunanya tuh mengikat 4 rantai polipeptida tadi. Nah, di pusat si cincin heme ini ada kation besi jadi Fe2+ ini yang pada akhirnya memungkinkan satu molekul hemoglobin ini untuk berikatan sama 4 molekul oksigen. Jadi di sini hemoglobin ini selain membawa oksigen, dia juga berfungsi sebagai pembawa sekitar 20%-an total karbon dioksida sisa metabolisme. Nah, ketika kita berbicara mengenai hemoglobin, ketika kita berbicara mengenai sel darah dan juga hemoglobin, yang perlu kita tahu adalah sel darah ini memiliki umur sekitar 120 hari. Nah, pas lu ngomongin si eritrosit, lu langsung ngomongin si destruksi eritrosit ini biar jadi satu flow gitu. Oke. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan sel darah ini punya masa hidup sekitar umur 120 hari. Jadi, setelah masa tersebut akan terjadi destruksi eritrosit yang akan diawali oleh fagositosis makrofag sehingga hemoglobin akan terpecah menjadi heme dan juga globin. Ini gue jelasinnya ini ya, nggak usah formal-formal ya. Nah, jadi gini ceritanya. Kan ini kan udah dipecah tuh globin sama heme. Untuk globin sendiri, dia tuh asam amino dari globin ini bakal diambil untuk sintesis protein kembali gitu. Kalau yang bisa dipakai si asam aminonya tuh bakal digunain lagi untuk sintesis protein. Nah, tapi kalau berhubungan sama si hemenya ini, dia kan yang keambil kan si kation besi yang Fe13 ini kan. Aduh, gue capek ngomong. Nah, kan itu kan ada tulisan kayak Fe3+, habis ada transferin, ferritin, transferin gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau yang di atas dia diambilnya asam amino. Kalau di sini kan diambilnya kayak zat besinya gitu kan, yang Fe13 nih. Untuk disusun tulang. Nggak apa, ini gue jelasinnya kayak biar lu ngerti aja. Oke, mesti nggak dalam format soka banget formal. Nah, jadi gini logikanya, lu kalau dengar kata transferin, berarti dia kan kata-katanya kan transfer kan. Jadi kalau kita mau ngepindahin zat kan si Fe3+ nggak bisa ini dong, nggak bisa tiba-tiba pindah tempat sendiri. Makanya si transferin ini sebenarnya tuh dia tuh mau ngantar ke sumsum tulang. Tapi belum tentu kan di setiap saat ini pembentukan darahnya tuh dalam proporsi yang selalu sama gitu. Jadi ada juga yang awal mulanya tuh mau dikasih ke sumsum tulang, tapi kayak jangan deh karena pembentukan darahnya udah ternilai cukup, disimpan dulu. Makanya waktu udah dianterin sama si transferin ini, dia balik lagi ke ferritin. Jadi dia tuh disimpan kayak di ferritin ini, kayak dalam bentuk ferritin ini tadi. Kayak berikatan gitulah, kayak gabung gitu. Nah, kalau misalkan dibutuhkan pembentukan darah lagi, si Fe3+ ini akan terlepas dari ferritin, terus dia dianterin sama transferin ke sumsum tulang untuk pembentukan darah. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya yang
tadi kan selain diubah jadi diubah jadi zat besi, si heme ini juga ada dibentuk jadi biliverdin. Biliverdin akan berubah jadi bilirubin yang kemudian akan diubah lagi jadi urobilinogen yang pada akhirnya akan berdiferensiasi menjadi sterkobilin dan urobilin sebagai pewarna feses dan juga urin. Nah, tadi kan udah selesai tentang eritrosit, sekarang kita bakalan bahas pada leukosit terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, leukosit ini ada di jangka normal sekitar 5.000 sampai 10.000 per mikroliter. Dan klasifikasinya tadi udah disebutin, kalau yang ada granul itu tuh ada basofil, neutrofil, dan juga eosinofil. Sedangkan yang agranular itu tuh ada di sisanya monosit, limfosit, natural killer cell, dan juga B limfosit. Nah, yang pertama akan dibahas tentang neutrofil. Nah, kalau misalnya kita ada pertanyaan kayak kemarin tuh yang rentangnya paling tinggi, itu tuh siapa? Itu tuh neutrofil. Neutrofil itu kayak it takes up kurang lebih 60-70% dari keseluruhan sel darah putih ini. Nah, gunanya si neutrofil ini secara umum adalah sebagai kayak sel-sel yang fagosit gitu. Kalau untuk eosinofil sendiri, untuk ciri-cirinya, dia tuh nukleus ada 2 lobus dan granula-granula yang ada dalam sitoplasmanya ini berwarna bersifat eosinofilik, jadi agak kemerahan gitu. Dan untuk eosinofil sendiri ini untuk fungsinya itu ada pertahanan terhadap parasit dan juga alergi. Dengan untuk basofil hampir sama kayak eosinofil, cuman ini untuk granula yang ada di sitoplasma ini berwarna basofilik, jadi sekitar kayak ungu kebiruan gitu. Dan untuk basofil sendiri fungsinya itu untuk respon inflamasi dan juga alergi. Sedangkan untuk limfosit kan ada 3 tuh, ada sel T, sel B, natural killer cell. Nah, kalau limfositnya ini sendiri mencakup respon imunitas. Kalau misalkan yang tadi yang kita udah belajar juga, si sel B ini untuk antibody, si sel T ini akan menyerang zat-zat asing, dan juga natural killer ini akan literally makanin si mikroba-mikroba infeksius dan juga kayak sel-sel tumor gitu. Rentang normal limfosit sendiri itu ada pada 20-25% dari total leukosit, dan untuk monosit itu lanjut lagi ke monosit, itu tuh nukleusnya tuh kalau misalnya dilihat tuh bentuknya kayak ginjal gitu, atau kayak bentuknya hiu kayak tapal kuda, kayak sepatu kuda gitu, dengan sitoplasmanya tuh biru keabuan. Dan fungsinya tuh hampir sama kayak yang lain juga sebagai fagosit. Lanjut lagi, kita agak ngelompat dikit ke bagian platelet atau trombosit. Ini tuh trombosit ini memiliki bentuknya sendiri kayak bulat-bulat atau lonjong-lonjong yang gak teratur, karena kan bentuknya pecahan ya, jadi kayak nggak ada bentuk exact yang persis. Dan sitoplasmanya ini tuh basofilik dan punya rentang 150 sampai 400.000 per mikroliter. Dan untuk masa hidupnya sendiri dia tuh 8 sampai 12 hari. Nah, ketika kita berbicara mengenai trombosit ini fungsi utamanya tuh dalam proses hemostasis. Jadi dalam mekanisme hemostasis ini kita bakal langsung terjun ke hemostasis primer sama sekunder ya, flow-nya. Nah, di sini dalam mekanisme hemostasisnya itu kan ada 2, hemostasis primer sama hemostasis sekunder. Kalau misalkan ada terjadinya luka, itu kan bakal ada terjadi paparan matriks endotel kayak kolagen dan lain sebagainya. Dan di sini hemostasis primer itu fokusnya ada di vasokonstriksi, adesi, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kan vasokonstriksi. Jadi kalau misalnya si kulit kita itu luka, tubuh bakal punya respon untuk vasokonstriksi biar ngurangin aliran darah pada lukanya. Kenapa? Kalau misalkan kita vasodilatasi, otomatis darah yang keluar pasti jauh lebih banyak dong. Makanya ini respon tubuh tuh yang pertama adalah vasokonstriksi. Lalu ketika darah ini udah mulai mengalir, si von Willebrand factor ini atau VWF ini bakal membantu kayak trombosit ini untuk melekat pada dinding pembuluh darah area luka. Nah, pelekatannya ini kita sebut juga dengan adesi, keywordnya ini adesi. Nah, lalu ketika udah mulai menempel gitu, si trombosit ini akan teraktivasi. Nah, ketika udah teraktivasi ini karakteristiknya ini akan berubah. Jadi bentuk-bentukannya tuh yang kayak tadi si Jos bilang, kayak bentuk bintang-bintang gitu. Nah, perluasan permukaan ini disebutnya tuh jadi bentuknya kayak pseudopodnya tuh kayak memanjang gitu, bentuknya kayak bintang-bintang. Nah, lalu
habis dari aktivasi trombosit, habis itu ntar ada granulanya ini akan dikeluarin, granulanya si trombosit ini yang berisi ADP dan juga tromboksan A2. Dan di sini trombosit yang ini akan bekerja sama dengan fibrinogen sehingga trombosit akan berkumpul yang kemudian disebut dengan agregasi trombosit. Nah, ini tuh note tadi kan yang gue sebutin kan di sini kan masih fibrinogen ya. Jadi belum ada benang-benang fibrin yang terbentuk. Itu bakal dibentuk di hemostasis primer. Hemostasis sekunder, sorry. Nah, dalam hemostasis sekunder ini yang bakal dibahas itu adalah tentang faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah yang mana dibagi menjadi dua jalur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, hemostasis sekunder ini tujuan kenapa granulanya kenapa? Oh, jadi gini, granulanya ini bakal dikeluarin Chan. Jadi granulanya tuh isinya ADP sama tromboksan. Terus basically granulanya tuh ntar di dalamnya ada kayak fibrinogennya gitulah. Nah, pada akhirnya ntar trombosit yang udah teraktivasi ini bakal kerjasama sama fibrinogen. Yang tadi fibrinogen, ADP dan tromboksan nih. Kayak tulisannya THRMBO, trombo, XANE, tromboksan A2. Nah, jadi ntar trombositnya ini bakal yang udah teraktivasi tadi bakal kerjasama atau berasosiasi dengan si fibrinogen sehingga akan terjadi agregasi trombosit atau berkumpulnya trombosit itu sendiri. Ada yang mau diulang nggak, Chan? Oke, udah jelas ya. Oke, untuk yang jalur di faktor koagulasi ini kan dibagi jadi dua, ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, ketika kita berbicara, ada 3 sebenarnya, sama satu lagi itu jalur bersama atau common pathway. Jadi di jalur intrinsik ini akan dipicu ketika terjadi suatu paparan pada endotel. Jadi ketika kolagen ini sudah terekspos, sehingga akan terjadi pengaktifan faktor faktor 12 atau XII ya, yaitu Hageman faktor. Jadi yang awal mulanya tuh jadi faktor 12 itu bakal jadi faktor 12A. Yang kemudian faktor 12A ini bakal mengubah faktor 11 atau plasma tromboplastin menjadi faktor 11A dengan bantuan kininogen dan prekallikrein. Ini sebenarnya nggak penting sih, nggak bakal ditanya juga. Nah, si faktor 11A akan benar-benar. Plus si faktor 11A ini kan tadi kan gue udah kasih tips kan, kayak kalau XI berarti selanjutnya IX ya kan. Berarti si faktor 11A ini bakal ngebantu konversi faktor 9 menjadi faktor 9A atau faktor 9 aktif. Nah, setelah ini faktor 9A ini bakal dibantu juga sama si faktor 8, habis itu sama ion kation kalsium untuk gimana, Chan? CA-nya berparan gimana? Gue nggak tahu sih, cuman kayak dia cuman bilang kayak kalsium tuh membantu prosesnya. Kalau di buku sih gitu doang. Gue kayak nggak tahu kayak gimana proses exactnya, gimana kalsium membantu untuk pengubahan, gue nggak tahu. Cuman dalam proses untuk membantu konversi faktor berikutnya itu dibutuhkan kation kalsium gitu doang. Yang kalau gue baca. Oke. Nah, kan udah tuh diubah. Lalu si faktor 9A ini dengan bantuan faktor 8A dan juga kalsium ini bakal mengubah faktor 9 untuk faktor 10 dan mengaktifasi si faktor 10A. Kalau bisa dilihat kan tuh X jadi XA ya. Nah, udah mulai dari pengaktifasian faktor 10 inilah yang bakal masuk ke common pathway atau jalur bersama. Jadi karena jalur bersamanya daripada gue ngulang 2 kali, gue bakal skip dulu. Kita bakal masuk ke ekstrinsik, baru ntar gue masuk lagi ke common pathway ya. Nah, untuk di jalur ekstrinsik ini, si jalur ini dipicu sama kayak kerusakan jaringan. Sehingga kalau pada jalur ini karena dipicunya oleh faktor jaringan, makanya kan tissue factor ini kan terpicu nih, yaitu si faktor 3. Nah, yang bekerja di sini adalah faktor 3 dan juga faktor 7. Nah, kayaknya gue salah nulis gitu. Ya udahlah, nah, si faktor 7 ini jadi gini, si faktor 3 ini bakal membantu konversi
faktor 7 menjadi faktor 7A. Nah, di faktor 7 ini adalah stable factor. Nah, sudah kayak gitu, pada akhirnya dia langsung turun lagi dong. Aduh, gue capek banget semuanya. Oke. Tadi sampai mana sih? Oke. Dan lalu masuk ke common pathway kan. Nah, ini yang tadi balik lagi nih. Nah, si faktor 7A sendiri inilah yang juga ngebantu faktor X untuk mengaktifasikan faktor XA. Faktor 10A, faktor 10 menjadi faktor 10A dengan bantuan ion kalsium. Basically lu ingat-ingat aja lah kalau buat ngeganti faktor 10 sama 10A tuh dibutuhin kalsium sama bantuan faktor 8. Itu pasti. Faktor 8 sama kalsium itu pasti. Nah, dan juga di sini setelah itu kan udah tuh. Nah, di jalur bersama itu si faktor 10A ini dengan bantuan faktor 8A tuh mengubah faktor 2 atau protrombin menjadi faktor 2A atau trombin dengan bantuan kalsium juga. Dan untuk faktor 2A atau trombin ini akan mengubah faktor 1 atau fibrinogen menjadi faktor 1A yaitu fibrin. Dan juga mengubah faktor, kok ada faktor 13 sih? Yaudahlah, faktor 13 yaitu fibrin stabilizing factor menjadi faktor 13A yang membentuk jaring-jaring untuk menstabilisasi sumber trombosit bekuan fibrin. Jadi kalau udah masuk di fibrin, jadi fibrin stabil tuh udah masuk di faktor 13 jadi faktor 13A gitu guys. Jadi kayak yang tadi gue jelasin ke Josh juga, pokoknya kalau udah masuk 10 sama 10A itu tuh bakal mengaktifasi si protrombinase atau enzim yang berguna untuk mengaktifasi protrombin. Jadi ngubah si protrombin ini jadi trombin, dan si trombin ini akan membantu konversi fibrinogen untuk menjadi fibrin. Nah, kemarin kan kita waktu enzim apa, sorry? Protrombinase. Enzim protrombinase, yaitu pokoknya nama lainnya atau fungsinya tuh sebagai protrombin activator. Jadi dia kayak ngaktifasi si protrombinnya. Makanya si protrombin ini ntar diubah jadi trombin. Nah, di sini kan kalau misalkan kemarin lu ngikutin si Google Meet yang si Abdian tanya-tanya itu, dia kan tanya tentang kayak mekanisme yang feedback mekanisme positif negatif gitu kan. Nah, yang di sini nih salah satunya tuh ada feedback mekanisme yang positif nih teman-teman. Jadi di bagian mana sih? Di sini adalah di bagian fibrin. Jadi ketika fibrinnya itu naik terus, salah. Di bagian trombin. Nah, jadi kalau misalnya si produksi trombinnya tuh naik terus, semakin banyak trombin yang naik, itu malah protrombinase ini makin menggebu-gebu lagi nih. Jadi makin tinggi lagi. Karena dua-duanya tinggi, berarti feedback mekanismenya otomatis positif dong. Dan ini tuh ntar bakal di stop sama siapa gitu. Gue lupa, gue belum belajar lagi. Pokoknya ntar ada kayak salah satu mekanisme untuk nge-stop si trombin ini tadi. Pembentukan benang-benang fibrinnya ntar bakal di stop juga. Oke, lanjut. Nah, dalam pemeriksaannya ini ada juga PT dan juga APTT. Kalau ngomongin PT itu, yaitu adalah prothrombin time yang digunakan untuk mengevaluasi nih faktor koagulasi ekstrinsik. Kayak tadi yang udah dibilangin Joshua juga sama gua, PT itu playing tennis, salah satu kayak alternatif ngafalinnya. Kalau tenis di luar, playing table tennis di dalam. Iya, untuk PTT atau partial thromboplastin time. Jadi gini, PTT atau APTT itu hampir sama ya. Kalau APTT ini activated partial thromboplastin time yang untuk ngecek si faktor koagulasi intrinsik gitu guys. Jadi ntar dilihat kalau misalkan PT yang lama tuh sebenarnya artinya apa sih? Kalau APTT yang lama tuh contohnya apa? Salah satu contohnya si faktor berapa sih? Faktor 9 misal. Faktor 9 kan ngatur tentang, kalau misalnya gini, kalau di faktor 9, kalau misalkan si faktor gini, salah. Kalau ada suatu masalah sama faktor 9, itu salah satu contoh penyakitnya adalah hemofilia B. Benar-benar hemofilia B. Nah, di situ karena faktor 9 itu ada di intrinsik, berarti yang bakal lama tuh yang di ini, di PTT-nya. Berarti waktu PTT-nya bakal lebih tinggi lagi gitu. Secara garis besar kayak gitu contohnya. Lalu selain bisa ulangnya PT. Oh gini. Jadi kan untuk pemeriksaan pembentukan kayak
faktor pembekuan darahnya, maksudnya kayak apakah dia tuh apa ya dalam rentang normal atau enggak, tuh ada yang namanya PT sama PTT. PTT itu prothrombin time. Sabar deh, sabar. Gue kayaknya ada yang lebih gampang lagi. Sabar, gue coba cari dikit. Gue udah save sih, sabar. Jadi gini, PT atau prothrombin time itu tuh sebenarnya kalau di jalur intrinsik sebenarnya sama sih, intrinsik sama ekstrinsik. Jadi kalau PT itu untuk nentuin sebenarnya seberapa lama sih sumbatannya itu terbentuk, tapi di jalur ekstrinsik playing tenis pasti di luar dong. Kalau PTT itu sama juga kayak PT, cuman di bagian intrinsik. Jadi kayak lama terbentuknya sumbatan setelah aktivasi jalur intrinsik. Gitu. Ntar kalau misalnya mau lihat PTT-nya lama atau enggak tuh dilihat dulu dari faktor-faktornya. Oh, kalau misalnya faktor yang ngatur misalkan lah hemofilia, berarti ada di faktor 8. Kalau misalnya yang di mana? Di faktor 9 tuh berarti hemofilia B. Berarti kalau misalkan terjadi suatu penyakit hemofilia B, berarti otomatis kan tuh intrinsik tuh, berarti APTT-nya tuh tinggi, APTT atau PTT-nya tuh tinggi gitu. Tapi kalau misalkan mengenai pertanyaannya tuh dibalik, kalau misalkan PTT-nya tinggi atau gimana, kadang kita nggak tahu nih faktor mana yang terpengaruh gitu. Ngerti nggak? Chan, lu dulu Chan. Oke. Gue lanjut ya. Habis itu soalnya gue macan. Oke. Lanjut lagi di persiapan fisik kan tadi udah tuh tentang pembekuan darah. Selanjutnya kan ada golongan darah ABO dan juga sistem resus. Di ABO tuh sesuai penamaannya ya sesuai lah sama antigen antibody. Kalau antigennya A ya berarti golongan darahnya A. Kalau B ya berarti golongan darahnya B. Kalau AB 0 berarti kalau 0 kan berarti udah nggak ada antigennya tuh. Dan gitu juga untuk si antibody. Kalau di antibody yang untuk golongan darah A tuh pasti antibodinya adalah anti B. Kenapa nggak anti A? Karena kalau misalkan golongan darahnya A atau antigennya nih A tapi antibodinya tuh anti A, berarti kan mereka kan bakal menyerang satu sama lain kan. Kalau misalkan menyerang satu sama lain, berarti akan terbentuk suatu aglutinasi atau penggumpalan darah dan juga pada akhirnya akan menyebabkan hemolisis juga. Jadi kayak pecah-pecah gitulah. Si sel ini akan pada akhirnya nggak bakal melakukan fungsinya dengan baik karena sel-selnya rusak. Gitu. Nah, pada proses transfusi ini kita harus lihat dulu apakah pasokan darah itu kompatibel atau enggak. Jadi nggak mungkin dong kalau yang antibodinya A, antibodinya tuh anti A, kita kasih golongan darah transfusi dari orang yang golongan darahnya A juga kan pasti nggak mungkin. Nah, kalau yang untuk resipien universal itu ada AB karena antibodi nggak ada antibodi anti A dan nggak ada juga antibodi anti B. Jadi dia bisa nerima dari manapun. Tapi beda lagi untuk golongan darah O karena golongan darah O itu donornya universal. Karena donor dari golongan darah O ini kompatibel untuk semua darah, golongan darah A, B, AB dan juga 0. Ini untuk good to know aja, si golongan darah O ini dia sebenarnya punya antigen, tapi antigennya tuh bukan yang antigen A atau antigen B, tapi antigen H. Gitu teman-teman. Kalau bicara mengenai sistem RH sendiri, mengenai kayak RH-nya tuh plus atau RH-nya minus tuh ditandai oleh ada atau tiadanya sistem si faktor resus ini sendiri. Jadi kalau misalkan ada faktor resus ya berarti otomatis RH-nya tuh positif. Kalau faktor resusnya itu nggak ada, berarti ya udah berarti pasti resus negatif gitu teman-teman. Nah kalau secara umum yang transfusi darah itu harus kompatibel untuk mengavoid gitu si aglutinasi atau penggumpalan dan juga hemolisis. Karena bisa jadi akan lead to kematian juga. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan kadar hemoglobin sendiri, ini yang gue masih bingung juga. Sebenarnya ini kalau kadar hemoglobin ini bisa dicek langsung dari kayak complete blood test gitu. Jadi ntar misalkan lu udah diambil darahnya gitu,
Ntar dia dimasukin ke tabung yang mirip-mirip kayak di sentrifugasi, mirip-mirip kayak gitu. Ntar mesinnya sendiri yang baca ada berapa kadarnya. Jadi kalau ntar lu mau jelasin si pemeriksaan kadar hemoglobin, lu bilang aja untuk pemeriksaan darah terakhir itu kan ada pemeriksaan kadar hemoglobin. Nah ini akan dilihat berdasarkan kadar normal hemoglobin itu sendiri, yaitu yang berkisar antara 12 sampai 18 gram desiliter gitu. Udah selesai.